Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita lagi. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP dengan materi ragam gambar ilustrasi komik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cover buku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun untuk membentuk susunan cerita. Komik berasal dari kata komik yang artinya jenaka. Biasanya dicetak di kertas dan dilengkapi dengan teks atau kata-kata yang disajikan dalam bentuk gelembung-gelembung dan menyesuaikan keserasian dengan gambar. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini adalah salah satu contoh komik. Setelah kita mengetahui pengertian dari komik, kita akan mengetahui lagi fungsi dari komik itu sendiri. Fungsi komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Langkah-langkah membuat komik. Yang pertama, temukan sebuah konsep atau tema dan isu yang menarik. Yang kedua, buatlah karakter atau watak tokoh dalam ceritamu. Yang ketiga, tentukan gaya dan buatlah beberapa draft kasar komikmu. Yang keempat, buatlah ceritanya untuk menjabarkan tema dan kerangka kasar yang telah kamu buat. Dan yang kelima adalah tuangkan dalam gambar kronologi atau gambar yang memiliki alur cerita. Berikutnya kita akan mempelajari ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Maksudnya, pesan dan informasi disampaikan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua adalah proporsional. Maksudnya, keberadaan gambar dan teks yang seimbang sehingga membuat pembaca seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Maksudnya, yakni bahasa sehari-hari yang mudah difahami oleh pembaca. Nah, yang keempat adalah biasanya bersifat kepahlawanan. Maksudnya, umumnya berisi cerita yang cenderung membuat pembaca memiliki rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima adalah penggambaran watak secara sederhana. Maksudnya adalah agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah menyediakan humor. Maksudnya adalah humor disajikan secara lugas dan berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga mudah difahami oleh pembaca. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bunda, tugas kalian adalah kerjakan di buku catatan kalian. Nomor 1, tuliskan pengertian komik. Yang kedua, tuliskan fungsi komik. Yang ketiga, tuliskan ciri-ciri komik yang baik. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga mudah kalian pahami. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.